Selamat siang teman-teman, perkenalkan nama saya Oktaviana Damaris Uli. Saya dari kelas 11 IPS 1 dengan nomor absen 28. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya PPKN dengan jujur dan tidak melihat media apapun. Jika saya melihat media tersebut, saya akan menanggungnya di dunia akhirat nanti. Dan saya juga akan mempresentasikan tugas ini dengan jelas, padat, jelas, dan rinci. Oke, saya akan langsung masuk ke judulnya, yaitu adalah pelaksanaan demokrasi Indonesia berdasarkan tiap-tiap periodenya. Oke, saya akan langsung masuk ke periode pertama, yaitu pada tahun 1943 sampai dengan 1949. Pada saat itu penanggung-jawaban terhadap jabatan sangat tinggi dan tidak ada rotasi kekuasaan atau kepemimpinan atau kepresidenan. Untuk pola rekrutmen politiknya, mereka hanya dipimpin oleh orang-orang yang punya jabatan tinggi seperti pemerintah, dan di sana pada waktu itu juga tidak ada sistem kepresidenan dan tidak ada pemilihan umum karena waktu itu dipilihnya secara bebas. Dan waktu itu untuk hak para warga pada saat itu baik dan terjamin pada saat itu, dan para warga juga menikmatinya dengan baik. Saya akan lanjut ke periode kedua pada tahun 1949 sampai dengan 1950. Sebenarnya pada periode itu tuh sama saja ya, sama dengan yang pertama, tapi hanya saja penanggung jawabannya terhadap akuntabilitas oleh politik waktu itu tidak ada rotasi kekuasaan karena dipimpin oleh parlemen yang menyebabkan kabinet diturunkan. Dan untuk rekrutmen politiknya tidak dicampur tangan oleh pemerintah waktu itu. Jadi ya berjalan dengan seperti biasa, tapi ya itu tadi, pemerintah tidak menanggung jawab, maksudnya tidak turun tangan atas rekrutmennya tadi itu. Dan untuk hak-hak para warga sama sih seperti periode pertama, masih baik, masih terjamin waktu itu. Dan saya akan melanjutkan yang ketiga, periode ketiga, yaitu pada tahun 1959 sampai dengan 1965. Di periode ini nih penanggung jawabannya waktu itu sangat lemah ya. Untuk rotasi kekuasaannya sudah mulai ada kepemimpinan presiden, jadi semua itu mereka sama presiden. Untuk kekuasaan tertingginya dan warga-warga di sana juga menganggap kekuasaan tertinggi waktu itu adalah presiden. Dan untuk hubungan dengan politik semuanya itu diatur oleh presiden. Jadi waktu itu udah mulai ada kepresidenan, dan waktu itu pemilihan umumnya itu juga mulai udah mulai mulai melemah waktu itu. Kepemimpinan waktu itu tuh untuk pemilunya pada saat itu tuh masih seperti biasa, masih berjalan seperti biasa. Dan untuk hak-hak para warga waktu itu tuh mulai lemah dan mulai berkurangnya, dan adanya mulai datangnya persaingan politik pada saat itu. Dan saya akan melanjutkan pada periode keempat, pada tahun 1965 sampai dengan 1998. Pada saat itu penanggung-jawaban terhadap jabatan itu penanggung jawabannya itu nggak ada pada jabatan karena banyaknya persaingan konflik kepemimpinannya juga tidak baik pada saat itu. Banyaknya konflik kepemimpinannya tidak baik, dan pada waktu itu tuh tidak ada eksekutif, tidak pernah terjadi sama sekali. Eksekutifnya nggak pernah terjadi. Kepolitikan pada waktu itu juga tidak berjalan dengan baik karena mereka waktu itu tuh hanya mengandalkan DPR. Itu mereka cuma ngandal DPR doang.
Dan pada waktu itu tuh apa ya, sangat-sangat lemah lah politiknya mereka waktu itu tuh. Untuk pemilunya mereka tuh rekrutmennya mereka waktu itu tuh tertutup, bisa dibilang tertutup pada saat itu. Dan untuk pemilunya waktu itu udah ini 7 kali dalam 5 tahun. Jadi udah mulai dibentuk 7 kali dalam 5 tahun untuk hak-hak para warga pada saat itu tuh banyak sekali warga-warga negara kita waktu itu melanggar HAM pada saat itu. Jadi banyak banget koruptor yang merajalela dan sangat amat kacau pada saat itu. Oke, saya akan melanjutkan ke periode kelima, yaitu pada tahun 1998 sampai sekarang, sampai dini. Untuk akuntabilitasnya pada saat itu tuh demokrasi adalah Pancasila merupakan dasar negara. Untuk kekuasaan sampai saat ini lebih baik ya, maksudnya pada saat ini ya, maksudnya 1998 waktu itu tuh udah mulai baik, udah mulai berubah gitu ya, dan udah mulai diurut dari tingkat desa sampai tingkat kota. Banyak sekali perubahan sih waktu itu. Di situ banyak sekali perubahan yang terjadi waktu itu. Untuk kita masuk saja ke dunia politik pada saat itu tuh banyak sekali syarat-syarat. Jadi kayak kita untuk terjun ke dunia politik pada saat itu tidak segampang sebelum-sebelumnya. Jadi mereka banyak sekali syarat-syarat untuk masuk ke dunia politik pada saat itu. Dan demokrasinya mulai membaik dan masyarakat bisa langsung untuk pemilihan umumnya, masyarakatnya bisa langsung memilih dengan bebas tanpa ada gejala, dan itu masyarakat bisa milih langsung, kayak milihnya tuh nggak ada kayak peraturan ya, maksudnya kita milihnya secara bebas gitu. Dan untuk hak warganya itu juga waktu itu tuh udah mulai membaik ya, sampai sekarang pun hak warga di sini udah mulai membaik, dan semoga sampai seterusnya, sampai sekarang juga udah ya mulai membaik, masyarakatnya juga senang ya. Semoga bisa sampai seterusnya Indonesia tetap menjadi negara yang baik, tentram, dan semoga tidak seperti dulu lagi. Dan semoga pemimpinnya juga semakin sehat, baik, semakin melindungi negara Indonesia dari semuanya. Sekian dari saya, mohon maaf kalau ada salah kata, pasti banyak salah kata sih Pak, maaf ya Pak, pasti semua orang pasti saya punya banyak salah kata di sini. Terima kasih.